Sofi Dramayanti di channel YouTube aku tentunya. Kali ini teman-teman, aku akan menganalisis sebuah syair, yaitu syair pengantin baru yang berasal dari Melayu Delhi dengan menggunakan teori sosiologi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita bahas sama-sama. Baik, kali ini aku akan membahas nilai-nilai sosiologi ataupun sosiologi sastra dalam syair pengantin baru yang merupakan syair Melayu Delhi. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus tahu dulu kan apa itu sosiologi sastra. Nah, jadi sosiologi sastra secara sederhana adalah ilmu studi sosiologi terhadap karya sastra yang membahas hubungan dan pengaruh timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat dengan menitik beratkan pada realitas dan gejala nilai-nilai sosial yang ada di antara ketiganya. Dengan batasan seperti itu, tampaklah kecenderungan ke arah relasi antara kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang dirujuk karya sastra tersebut, serta sikap budaya dan kreativitas pengarang sebagai seorang anggota masyarakat. Baik, kita masuk ke nilai-nilai sosiologi sastra pada syair pengantin baru. Nilai-nilai sosiologi sastra syair pengantin baru yaitu karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat yang pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat. Adapun aspek-aspek yang akan dikaji adalah 1. Nilai sosial dalam hidup berkeluarga, 2. Nilai sosial dalam diri seorang muslim, 3. Nilai sosial dalam berilmu pengetahuan, 4. Nilai sosial dalam bertanggung jawab, 5. Nilai sosial dalam bertakwa. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu nilai sosial dalam hidup berkeluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, ibu, serta anak-anak yang dilahirkannya. Dalam pembinaan keluarga sejahtera, prinsip-prinsip sosial perlu ditegakkan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban moral yang mesti dijalankan. Dalam hubungan ini meliputi kewajiban seorang suami dan istri terhadap kedua orang tua, dan hal ini tergambar pada bait syair pengantin baru. Pada nilai sosial dalam hidup berkeluarga terdapat moral seorang anak kepada orang tua. Ayah dan ibu adalah sumber kasih sayang yang tulus, memiliki belayan kelembutan hati yang menyentuh. Kerinduan dua orang tua adalah kerinduan Allah juga. Belayan kasih sayangnya adalah implementasi dari rahmat Allah. Agama mengajarkan kepada seseorang supaya berbakti kepada kedua orang tuanya pada setiap waktu dan setiap saat. Setiap anak dianjurkan untuk melakukan orang tua secara baik di dunia ini. Hal tersebut terdapat pada bait dalam syair pengantin baru ini. Ingatlah, doa orang tua terutama ibu adalah doa yang mustajab. Maka jangan sekali-sekali kamu menyakiti hati mereka. Karena itu ucapan, sikap, atau perbuatan yang menjadikan sakit hati pada orang tua, maka perbuatan ini divonis durhaka kepada orang tua dan termasuk dosa besar dan nerakalah tempatnya. Kemudian moral orang tua kepada anaknya setelah menikah. Salah satu nikmat dalam lingkungan keluarga ialah anak yang soleh. Terbentuknya karakteristik seorang anak juga tidak lepas dari kewajiban orang tua untuk mendidik dan memenuhi segala kebutuhannya. Kewajiban orang tua ataupun tanggung jawab tidak serta-merta putus ketika anaknya sudah menikah, meski tidak seberat kewajibannya pada anak yang belum menikah. Kewajiban orang tua terhadap anaknya yang sudah menikah yaitu mendoakan keselamatan dan kesehatan kepada pengantin baru, dipanjangkan umur pengantin baru, serta ditambahkan iman dan takwa, agar pengantin baru ini selamat dunia akhirat, serta dijauhi dari segala mara bahaya, dan tidak lupa mengingatkan kepada kebaikan dan tetap pada jalan Allah. Pernyataan tersebut dapat kita lihat pada kutipan syair pengantin baru ini. Baik, sekarang kita masuk ke nilai sosial dalam diri seorang muslim. Moral seorang muslim pada umumnya dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu budi pekerti yang mulia dan sikap kelakuan yang tercela. Pada dasarnya budi pekerti baik atau moral terpuji merupakan sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan norma atau ajaran agama Islam. Yang termasuk ke dalam moral yang mulia adalah melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengucapkan syahadat, menegakkan sholat, dan seperti yang tercantum dalam rukun Islam. Selain itu termasuk segala perbuatan baik terhadap manusia maupun alam sekitar, ditegaskan di dalam syair pengantin baru ini. Setiap anak selalu diingatkan agar tidak berbuat tercelah. Perbuatan tercelah ini disamakan dengan perbuatan iblis laknat. Oleh karena itu, si anak dituntut untuk selalu melakukan amal yang taat yang telah diperintahkan agama agar terhindar dari segala perbuatan yang dikendalikan oleh nafsu setan. Dan orang tua selalu mengajarkan kepada anak agar tidak lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jikalau anak telah ditanamkan
sejak kecil ilmu agama dan selalu diingatkan oleh orang tua untuk berbuat baik, sebab telah tertanam di dirinya jika melakukan perbuatan tercela ia akan merasa sangat berdosa dalam hidupnya. Baik, sekarang kita masuk ke nilai sosial dalam berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi pokok, diantaranya yaitu memungkinkan manusia mengetahui sesuatu dan untuk memungkinkan manusia berbuat sesuatu. Tentu saja ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia atau bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Dalam syair pengantin baru dinyatakan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Dari petikan ini kita dapat melihat gambaran jika ilmu yang kita pelajari wajib dijalankan dan diamalkan kepada manusia agar bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Dan jikalau ilmu itu tidak kita amalkan, maka ilmu akan menjadi sia-sia belaka. Baik, sekarang kita masuk ke nilai sosial dalam bertanggung jawab. Nilai tanggung jawab merupakan sikap atau kesadaran manusia atas tingkah lakunya, berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban-kewajibannya. Setiap manusia pasti menginginkan hidupnya di dunia ini sangat berarti dan mempunyai kehidupan yang lebih baik di akhirat yang kekal. Setiap tindakan serta perilaku baik maupun buruk yang dilakukan manusia selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hal tersebut terlihat dalam kutipan pada bait syair pengantin baru ini. Bait ini menjelaskan bahwasanya manusia banyak yang tertipu oleh nikmatnya dunia. Dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia dan segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian pada bait ini menceritakan manusia yang tidak bertanggung jawab selama di dunia, seperti meminum minuman haram merupakan perbuatan setan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat mereka akan masuk neraka. Kemudian pada bait ini menjelaskan agar kita selalu berbuat kebaikan serta menghormati kedua orang tua selama di dunia. Dan janganlah sekali-sekali kita menyakiti hati orang tua, maka nerakalah akan digantikan di akhirat. Kemudian yang terakhir, nilai sosial dalam ketakwaan. Pengertian ketakwaan adalah sifat seseorang manusia yang patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa takwa adalah terpeliharanya sifat diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hal tersebut terdapat pada bait ini. Nah, bait ini menjelaskan agar kita selalu bersyukur agar mendapatkan rahmat ini, termasuk ketakwaan dan menjalankan perintah Allah.